Napas Darul tercekat saat membaca tulisan di kertas yang bergetar di tangannya. Notice of layoff. Namanya tercetak jelas. Di sekelilingnya, satu kantor panik, sementara 2 jam lagi bos besar mereka harus terbang ke Amerika untuk menyelamatkan perusahaan. Penerjemah profesional yang diandalkan tiba-tiba sakit parah. Semua orang kehabisan akal, sampai Liana menatap lurus ke arah Darul. Santri miskin yang biasanya hanya memegang pel dan ember, lalu berkata pelan, "Kalau kamu berani, ikut aku ke Amerika. Nasib mereka semua ada di lidahmu." Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara roda troli pembersih berdecit pelan di atas lantai marmer yang mengkilap. Darul mendorongnya sambil menunduk, menyeka keringat di pelipis. Belum genap jam 9, tapi lantai sudah harus mengkilap karena akan ada rapat besar. Dari ujung koridor, terdengar suara resepsionis memanggil. Semua karyawan harap berkumpul di ruang tengah. Ada pengumuman penting dari manajemen. Orang-orang berdasi mulai berjalan cepat, sebagian menatap gugup. Darul ikut melangkah pelan, menepi di belakang, berdiri di dekat pot tanaman karena merasa dirinya bukan bagian dari kerumunan itu. Liana berdiri di depan, berjas biru tua, wajahnya tenang tapi matanya tampak lelah. Di sampingnya beberapa manajer membawa tumpukan amplop putih. "Teman-teman," suara Liana jernih namun mengandung beban. "Perusahaan kita sedang berada di masa sulit. Tanpa pendanaan baru, kita terancam tutup. Sebagai langkah awal, kami harus melakukan efisiensi." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak dingin. Beberapa orang saling pandang, ada yang langsung menunduk, ada yang menghela napas panjang. "Di amplop ini," lanjut Liana, "ada pemberitahuan mengenai status kerja masing-masing. Tolong dibaca dengan tenang." Amplop mulai dibagikan. Suara plastik kursi bergeser, kertas berdesir. Darul hanya mengamati. Ia tahu, biasanya petugas kebersihan tidak dianggap dalam urusan seperti ini. Namun ketika kerumunan mulai bubar, seorang staf HR menghampirinya. "Darul, ini punyamu," katanya singkat sambil menyelipkan amplop ke tangan Darul, seakan memberikan nota belanja. Jantung Darul menegang. Ia memandang amplop itu lama-lama, lalu menarik napas dan membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan besar di bagian atas menyambutnya, "Notice of layoff." Matanya turun perlahan, mencari. Di baris berikutnya, namanya terpampang jelas. Darul bin Muhri. Pertanggal sekian, statusnya akan berakhir. Suara di sekelilingnya berubah jadi dengung jauh. Sudut-sudut ruang kantor seperti memudar. Ia hanya mendengar detak jantung sendiri dan suara ibunya di kepala, suara yang setiap malam mengulang doa agar rezeki anak sulungnya dilapangkan. "Kamu gak apa-apa, Dul?" Suara pelan itu datang dari Seno, teknisi muda yang kadang ikut makan bareng di mushola. Darul memaksa tersenyum. "Alhamdulillah, Bang. Masih bisa berdiri." Ia melipat surat itu rapi-rapi, menyimpannya di saku dalam seragam abu-abu yang mulai memudar warnanya. Di depan sana, Liana masih berdiri, memperhatikan satu persatu wajah karyawannya. Pandangannya sempat berhenti di Darul yang kembali mendorong troli, seakan tidak terjadi apa-apa. Hanya ia yang melihat bagaimana jari Darul sedikit bergetar saat merapikan kain pel. Setelah semua bubar, Darul berjalan ke toilet, mengunci pintu salah satu bilik. Di sana, ia mengambil wudhu pelan-pelan, membasuh wajah dengan air yang dingin. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kalau ini yang terbaik menurut engkau, aku mau belajar ridho. Tapi kalau ada jalan lain, tolong tunjukkan." Ia mengusap wajah dengan handuk kecil, menarik napas panjang, lalu keluar dan kembali ke tugasnya seakan tidak ada yang berubah. Padahal sebuah pintu besar baru saja menutup di depan hidupnya. Di luar, lampu-lampu kantor tetap menyala terang, seolah tak peduli ada hati yang remuk di balik kilau lantai yang ia buat mengkilap. Malam turun pelan di kota itu, menelan gedung-gedung tinggi dalam kerlip lampu. Darul berjalan pulang ke kosnya dengan langkah berat. Di tangan kirinya ada plastik berisi nasi bungkus murah, di tangan kanan masih terasa bekas dinginnya kertas pemecatan. Kos Darul hanyalah kamar sempit di lantai 2 sebuah rumah tua. Dindingnya bercat mengelupas, bercampur bau kayu dan lembab. Tapi di mata Darul,
Kamar itu adalah anugerah, saksi awal mula ia mencoba bertahan di kota. Ia menyalakan lampu redup, meletakkan plastik nasi di meja kecil, lalu merogoh saku. Kertas Notice of Layoff dikeluarkan, direntangkan di atas kasur. Darul duduk, menatap tulisan itu. Lama. Sunyi. Di dinding, tergantung foto ibunya. Perempuan berkerudung sederhana dengan senyum yang selalu lembut, meski di mata tampak garis lelah. Ia memandang foto itu, lalu meraih ponsel yang layar kacanya sudah retak tipis. Sinyal sempat hilang muncul, sebelum akhirnya tersambung. Assalamualaikum, Mak. Suara parau di seberang menjawab, Waalaikumsalam, Dul, kok nelpon malam-malam, Nak? Darul menelan ludah. Ada keinginan kuat untuk bercerita, tapi ia takut menambah beban. Mak sehat? Bagaimana kaki Mak? Alhamdulillah, masih sakit tapi makmu ini kan sudah tua. Jangan dipikirin. Kamu di sana makan yang benar? Jangan cuma milagi-milagi. Darul mengulas senyum kecil, meski matanya mulai basah. Iya, Mak. Di sini rezekinya Allah cukup. Doain aja Darul kuat kerja. Mak selalu doain. Setiap habis sholat, Mak sebut nama kamu, minta Allah jaga kamu, lapangkan rezeki halal, jauhkan dari orang-orang zalim. Kata-kata itu seperti air hangat menyiram dada. Darul menggenggam ponsel lebih erat. Mak, ia hampir berkata tentang pemecatan, tapi menahannya. Kalau suatu hari Darul nggak kerja di sini lagi, Mak tetap bangga, kan? Ibunya tertawa kecil. Mak bangga bukan karena kamu kerja di kota atau di kampung. Dul, Mak bangga kalau kamu tetap jujur, tetap sholat, tetap ingat Allah. Urusan rezeki, itu bagian Allah, bukan kamu. Setelah panggilan berakhir, Darul memejamkan mata sejenak. Hatinya sedikit lebih ringan. Di sudut kamar, ada rak kecil tempat ia menyimpan mushaf dan beberapa buku bekas bahasa Inggris yang ia beli di pasar loak. Sampulnya sudah lusuh, tapi tiap lembaran di dalamnya penuh garis-garis stabilo dan catatan tangan. Darul meraih salah satunya. Di halaman depan tertulis tulisan tangannya sendiri. Kalau orang lain bisa, santri pun bisa. Ia membuka halaman acak, mulai membaca dengan suara pelan. Lidahnya terhenti di beberapa kata sulit, lalu mengulang lagi dari awal. Di pesantren dulu, ia diajarkan bahwa mengulang adalah bagian dari proses. Tidak ada ilmu yang langsung menempel tanpa kesabaran. Suara azan Isya dari masjid dekat kos memecah keheningan. Darul menutup buku, bergegas mengambil wudhu. Di masjid kecil itu, setelah sholat, ia duduk bersila, bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Ya Allah, Engkau tahu aku sedang takut, hatinya berucap. Tapi Engkau juga tahu kenapa aku merantau. Demi pengobatan Mak, demi sekolah adik-adik. Kalau pekerjaan ini hilang, tolong jangan hilangkan semangatku. Ketika kembali ke kamar, ia makan nasi bungkusnya dengan tenang. Surat pemecatan masih terbentang di kasur, tapi kali ini ia menaruh buku bahasa Inggris di atasnya, menutupi beberapa bagian. Di kepalanya mulai muncul satu tekad sederhana. Ia tidak ingin keluar dari perusahaan itu dalam keadaan menyerah. Kalaupun harus pergi, ia ingin pergi setelah berusaha melakukan sesuatu yang berarti. Ia belum tahu apa, tapi malam itu, di kamar sempit dengan Cat mengelupas, sebuah niat kecil mulai tumbuh pelan-pelan. Pagi berikutnya, kantor terasa berbeda. Udara yang biasanya diisi suara tawaringan kini syarat bisik-bisik. Semua orang menatap layar ponsel masing-masing, membaca surel dari manajemen yang baru saja masuk. Darul tiba dengan seragam yang sudah disetrika rapi, meski warnanya mulai pudar. Ia langsung ke gudang alat kebersihan, mengambil pel dan cairan pembersih. Di koridor menuju ruang tengah, ia melihat beberapa karyawan berlari kecil. Ada apa, Bang? Tanyanya pada Seno yang lewat terburu-buru. Bos besar mau umumkan sesuatu. Katanya soal investor. Seno menepuk bahu Darul sebentar sebelum menghilang ke kerumunan. Darul menaruh pelnya, ikut berjalan ke arah sumber suara. Lagi-lagi ia berdiri di belakang, di dekat dispenser air. Di depan, Liana berdiri dengan laptop tipis di tangan. Senyumnya kali ini sedikit lebih lega, walau masih ada garis lelah di sudut mata. Teman-teman, ucapnya, kita mendapat kesempatan langka. 2 hari lagi,
Kita diminta mempresentasikan perusahaan kita di depan salah satu konsorsium investor terbesar di Amerika. Ruangan bergemuruh sejenak. Ada yang berbisik, ada yang langsung terpana. Kalau presentasi ini berhasil, lanjut Liana, pendanaan yang kita dapat bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga membuka cabang baru, memperbesar bonus, dan, tentu saja, membatalkan rencana pemutusan kerja. Kata, membatalkan, membuat beberapa orang menahan napas. Mata mereka berbinar, harapan kembali menyala. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu, kata Liana. Materi presentasi, data keuangan, rencana program sosial. Bahkan kita sudah menyewa penerjemah profesional yang akan mendampingi saya. Seorang pria rapi berkacamata maju ke depan, melambaikan tangan. Saya Raffi, katanya tersenyum. Insya Allah, saya akan membantu Ibu Liana bicara di depan investor nanti. Tepuk tangan terdengar. Darul ikut menepuk pelan, meski dadanya sedikit sesak mengingat surat di sakunya. Tapi ingat, suara Liana kembali tegas. Kesempatan ini hanya sekali. Tidak ada jadwal ulang. Artinya, 2 hari lagi akan menentukan apakah kita semua masih akan tetap berkumpul di kantor ini atau tidak. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Liana menatap satu persatu, seakan menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Setelah pengumuman selesai, orang-orang berhamburan. Tim marketing berdebat tentang slide, keuangan membicarakan angka, HR menyusun daftar nama yang akan ikut ke Amerika. Nama Darul jelas tidak ada di sana. Ia kembali ke troli, mengambil pel yang tadi ditinggalkan. Tapi kali ini setiap tarikan kain di lantai terasa berat. Kepalanya dipenuhi bayangan. Jika presentasi gagal, perusahaan tutup, ia tetap dipecat. Jika presentasi berhasil pun, belum tentu namanya dikeluarkan dari daftar. Saat ia sedang mengepel dekat ruang meeting, pintu terbuka dan Liana keluar bersama beberapa manajer. Mereka berjalan cepat sambil membicarakan jadwal. Raffi, penerjemah, menyusul di belakang, membawa map tebal. Tanpa sengaja, map itu terjatuh tepat di depan troli Darul. Kertas-kertas berisi teks presentasi berhamburan. Maaf, Raffi berjongkok, buru-buru mengumpulkan. Darul refleks ikut membantu, tangannya cekatan meraih lembar-lembar yang tercecer. Matanya sempat menangkap tulisan bahasa Inggris di salah satu halaman. Ia membacanya cepat dalam hati, lalu tak sadar menggumamkan terjemahannya pelan. Raffi menoleh. Kamu ngerti? Tanyanya heran. Darul kaget. Pipinya memanas. Sedikit, Pak. Cuma kebiasaan baca. Liana yang mendengar percakapan itu berhenti melangkah. Kamu bisa bahasa Inggris? Belajar sendiri aja, Bu, jawab Darul gugup. Kadang masih banyak salah. Liana tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Darul sejenak, seolah menyimpan catatan di kepalanya. Lalu ia melanjutkan langkah, meninggalkan Darul yang kini berdiri sendirian di koridor, memegang pel dengan perasaan bercampur antara malu dan harapan samar yang tak berani ia sebut. Di ujung lorong, jam dinding berdetak pelan. 2 hari lagi, jarum-jarum itu akan mengantar rombongan ke Amerika. Dan tanpa ada yang tahu, di kantong dalam seragam seorang santri office ball, ada selembar kertas yang perlahan mengubah warna hari-hari menjadi abu-abu. Bandara pagi itu ramai, penuh suara roda koper dan pengumuman dari pengeras suara. Rombongan perusahaan Liana berkumpul di dekat loket check-in. Sebagian sudah sibuk berfoto, sebagian lagi menatap layar ponsel, mencoba menenangkan gugup masing-masing. Darul tidak seharusnya ada di sana. Tapi sejak subuh ia sudah datang, bukan sebagai bagian rombongan, melainkan untuk membantu membawa beberapa barang perusahaan dengan mobil box kecil. Setelah menurunkan kardus dan tas, ia berniat langsung pulang. Namun HR meminta bantuannya sebentar, sehingga ia menunggu di pojok area keberangkatan, memegang termos air dan tumpukan gelas kertas, siap membagikannya pada siapa saja yang kehausan. Liana berdiri di depan konter, mengecek paspor satu persatu. Raffi sang penerjemah belum terlihat, tapi semua yakin ia akan muncul sebelum boarding. Tenang, semua sudah terjadwal rapi, kata salah satu manajer, mencoba menghibur diri sendiri. Beberapa menit kemudian, ponsel Liana bergetar. Nama manajer HR rumah sakit muncul di layar. Ia menggeser tombol hijau. Halo?
Suara panik di seberang menjawab cepat. Liana mengerutkan kening. Apa? Serangan jantung? Sekarang? Wajahnya seketika pucat. Telepon berakhir, tapi getaran kabar itu menjalar ke seluruh rombongan. Ada apa, Bu? Tanya manajer keuangan. Liana menelan ludah. Raffi, penerjemah kita, baru saja dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Dokter bilang tidak mungkin ia terbang hari ini. Beberapa detik, semua terdiam. Terus, kita gimana? Suara seseorang pecah, cemas. Mungkin bisa cari pengganti, usul yang lain. Dalam 2 jam, manajer marketing hampir tertawa miris. Ini bukan presentasi kecil di hotel dekat kantor. Ini investor internasional di Amerika. Suasana mendadak kalang kabut. Ada yang menelepon sana-sini, mencari nama penerjemah lain. Namun tiap telepon berakhir dengan gelengan kepala. Jarak waktu terlalu mepet. Jarak terbang terlalu jauh. Darul memperhatikan dari jauh, tangan masih memegang termos. Hatinya ikut berdegup cepat. Meski secara resmi ia tidak terkait dengan perjalanan ini. Di dekatnya, seorang turis asing tampak kebingungan mencari arah. Ia bertanya dalam bahasa Inggris patah-patah pada petugas bandara yang tidak begitu paham. Tanpa berpikir, Darul mendekat. "Excuse me, sir, can I help you?" ucapnya pelan. Turis itu menoleh lega. "Oh yes, I'm looking for the gate number." Darul membantu menjelaskan, menunjukkan papan petunjuk, mengulang kata-kata dengan tenang. Turis itu mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum berlalu. Liana yang masih berdiskusi dengan manajer tak sengaja melihat adegan itu. Ia berhenti bicara, matanya mengikuti gerakan bibir Darul yang lancar menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. "Bu, kita masih bisa batalkan keberangkatan," kata manajer keuangan. "Daripada mempermalukan diri di sana tanpa penerjemah." Liana menggeleng pelan. "Jadwal presentasi tidak bisa diundur. Kalau kita tidak datang, mereka anggap kita tidak serius. Tapi siapa yang akan menerjemahkan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat. Saat itulah Liana melangkah ke arah Darul. Pemuda itu terkejut ketika Liana tiba-tiba berdiri di depannya. Bayangannya menutupi cahaya lampu bandara. "Darul," panggil Liana, suaranya lebih lembut daripada biasanya. Iya, Bu." Darul buru-buru menurunkan termos. "Tadi aku lihat kamu bicara dengan bule itu. Kamu bisa bahasa Inggris?" Darul menunduk, sedikit gugup. "Belajar sendiri, Bu. Mungkin, masih jauh dari bagus." Liana menatapnya beberapa detik. Hening, hanya terdengar pengumuman boarding dari pengeras suara. "Ikut aku ke ruang tunggu VIP," kata Liana akhirnya. "Aku ingin bicara 4 mata." Darul menelan ludah. Di belakangnya, suara bandara seperti memudar. Ia melangkah mengikuti Liana, meninggalkan troli dan termos begitu saja. Di ruangan VIP yang lebih tenang, hanya ada sofa kulit dan jendela besar menghadap landasan. Liana mempersilakan Darul duduk, sementara ia sendiri berdiri menghadap jendela, menyilangkan tangan. "Kamu tahu kondisi perusahaan sekarang?" tanyanya tanpa basa-basi. "Sedikit, Bu. Dari obrolan teman-teman. Kita di ujung tanduk. Kalau presentasi di Amerika itu gagal, bukan cuma kamu yang dipecat. Hampir semua orang di kantor kehilangan pekerjaan." Liana berbalik, menatap Darul lurus-lurus. "Karena itu, aku butuh seseorang yang berani mengambil risiko. Seseorang yang mungkin tidak sempurna, tapi punya hati." Darul merasakan telapak tangannya berkeringat. Ia belum mengerti kemana arah pembicaraan ini, tapi dada sudah berdegup keras. Liana menarik napas dalam. Dan entah kenapa, sejak tadi pagi, yang muncul di kepalaku justru seorang santri yang bekerja sebagai office boy. Ucapan itu mengambang di udara, menunggu dijatuhkan menjadi sesuatu yang mengubah hidup. Darul menatap Liana, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Maaf, Bu, maksud Ibu apa?" Liana melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Sorot matanya tajam, tapi di balik itu Darul menangkap kegelisahan yang sama besarnya. "Aku menawarkan kamu sesuatu yang mungkin terdengar gila," ucap Liana pelan.
Aku ingin kamu menggantikan Raffi sebagai penerjemah di presentasi Amerika. Jantung Darul seperti berhenti sesaat, lalu memacu lebih cepat dari sebelumnya. Saya, ia menunjuk dirinya sendiri, nyaris tertawa getir. Bu, saya ini cuma tukang bersih-bersih. Bahasa Inggris saya cuma dari buku bekas. Di kantor aja saya masih suka salah kalau baca email. Aku tahu, potong Liana. Aku juga tahu kamu dapat notis pemecatan kemarin. Darul tercekat. Ibu, tahu. Semua nama di daftar itu aku yang setujui, jawab Liana jujur. Termasuk namamu. Tapi aku juga lihat bagaimana kamu menerima surat itu. Kamu tidak mengamuk, tidak mengeluh. Kamu tetap mengepel lantai seperti biasa, bahkan menenangkan teman-temanmu. Darul terdiam. Ia tidak menyangka ada yang memperhatikan sampai sejauh itu. Perusahaan ini butuh lebih dari sekadar angka, lanjut Liana. Investor ingin melihat jiwa di balik produk kita. Aku butuh seseorang yang bisa bicara jujur dari bawah, bukan hanya direktur yang lihai menyusun kalimat. Liana duduk di hadapan Darul, menatapnya lebih lembut. Jadi begini tawaranku, Dul, suaranya melambat. Kamu ikut ke Amerika sebagai penerjemah. Kita akan latihan di pesawat dan di hotel. Kalau presentasi berhasil dan investor setuju, aku akan menghapus seluruh daftar pemecatan. Bukan cuma namamu, tapi semua orang yang kemarin dapat surat. Dan kamu akan mendapatkan posisi baru yang lebih baik. Darul menunduk, jemarinya saling mengunci. Di kepalanya, wajah ibunya berkelebat, juga adik-adiknya yang masih sekolah. Telinganya berdenging, antara percaya dan tidak. Kalau saya gagal, Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Kalau kamu gagal, Liana ikut menunduk, mungkin perusahaan ini akan benar-benar tutup. Dan kita semua kehilangan pekerjaan. Jawaban itu menghantam dada Darul seperti batu. Taruhannya bukan lagi sekadar gaji kecilnya, tapi rezeki puluhan keluarga yang bergantung pada perusahaan itu. Kenapa harus saya, Bu? Tanyanya pelan. Karena kamu satu-satunya orang yang aku lihat punya keberanian untuk tetap bekerja ketika pintu hampir tertutup. Jawab Liana tanpa ragu. Dan aku percaya, keberanian seperti itu kalau diserahkan kepada Allah, bisa jadi pertolongan. Darul memejamkan mata sejenak. Di dalam hati, ia berbisik, Ya Allah, ini apa? Ketika membuka mata, Liana masih menatapnya, menunggu. Saya takut, Bu. Akunya jujur. Takut lidah ini salah. Takut malah mempermalukan ibu dan perusahaan. Takut itu wajar, kata Liana. Yang aku butuh hanya satu. Kamu berani melangkah meski takut. Selebihnya, kita serahkan pada Allah. Keheningan merayap di antara mereka. Dari jendela tampak pesawat naik turun, seakan menunjuk bahwa waktu tidak menunggu. Akhirnya Darul menarik napas panjang. Kalau saya terima, apa saya masih dipecat? Liana tersenyum tipis. Kalau kamu terima dan berusaha sekuat yang kamu bisa, apapun hasilnya, aku yang akan bertanggung jawab. Namamu tidak akan lagi ada di daftar itu. Kalimat itu menetes pelan ke hati Darul. Seperti seember air yang dituangkan ke ladang kering. Ia menunduk lebih dalam, kedua tangan menggenggam lutut. Baik, Bu, suaranya bergetar. Kalau ini satu-satunya cara saya bisa berterima kasih pada perusahaan, dan mungkin menolong teman-teman, bismillah. Saya akan coba. Liana mengangguk mantap. Terima kasih, Dul. Saat Darul hendak berdiri, Liana menambahkan, oh ya, satu hal lagi. Hadiah untukmu bukan uang. Kalau kita berhasil, hadiahmu sesuatu yang lebih besar dari itu. Tapi soal itu, nanti saja. Darul mengernyit, bingung. Lebih besar dari uang? Ya, Liana tersenyum samar. Hadiah yang bisa mengubah nasib satu kantor, bukan cuma kantongmu. Darul tidak bertanya lebih jauh. Kepalanya sudah penuh dengan bayangan selide bahasa Inggris dan ruangan penuh orang asing. Ia keluar dari ruang VIP dengan langkah yang belum sepenuhnya mantap, tapi di dada ada kalimat yang ia ucapkan pelan, hanya ia dan Allah yang mendengar. Kalau engkau izinkan aku maju, aku akan maju, ya Allah. Di luar, manajer-manajer masih berdebat soal tiket dan jadwal.
Mereka belum tahu bahwa penerjemah baru mereka adalah seorang santri miskin yang baru saja mengganti pel dengan paspor. Begitu pesawat mengudara, suasana di kabin kelas bisnis dibagi dua. Di baris depan, para manajer berusaha tidur atau membaca laporan. Di sisi lain, di kursi dekat jendela, Liana membuka laptop sementara Darul duduk tegak di sampingnya. Sabuk pengaman masih terpasang kencang. Kita mulai dari bagian pembukaan, kata Liana, menampilkan slide pertama. Aku akan bicara bahasa Indonesia, kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Jangan terlalu khawatir soal tata bahasa sempurna. Yang penting makna dan ketulusan. Darul mengangguk, menelan ludah. Tangannya dingin, tapi matanya fokus. Selamat pagi, terima kasih sudah menerima kami, ucap Liana. Darul mengulang dalam bahasa Inggris, pelan tapi jelas. Beberapa kata terbata, namun ia mengoreksi sendiri sebelum Liana sempat menegur. Lumayan, komentar Liana. Sekarang bagian yang lebih sulit. Slide berganti. Isinya grafik keuangan, istilah-istilah yang belum pernah Darul dengar. Proyeksi pertumbuhan, model bisnis, portofolio, Liana menjelaskan. Darul mencoba menerjemahkan, lidahnya berputar. Ia beberapa kali salah sebut angka, membuat Liana terpaksa mengulang. Namun setiap kali salah, Darul langsung mencatat di buku kecil yang ia bawa, menuliskan kata itu dengan ejaan yang ia pahami. Di bangku seberang, beberapa manajer memperhatikan dengan tatapan tak percaya. Ibu yakin sama anak itu? Bisik satu orang. Kalau gagal, kita habis, sahut yang lain. Mereka tidak berusaha menyembunyikan keraguan di wajah. Darul menyadari, meski pura-pura fokus ke layar. Tatapan meremehkan itu terasa seperti duri halus yang menempel di kulit. Namun setiap kali ia mulai goyah, ia mengingat wajah ibunya yang tersenyum dalam foto di dompet. Ia mengingat doa cadel adik bungsunya setiap kali mereka video call. Mas, cepat pulang ya. Rumah kita nanti punya jendela besar. Darul menarik napas, menahan getar di dada. Sekali lagi, Bu, pintanya ketika merasa belum lancar. Liana mengulang kalimat, sabar. Mungkin ia pun lelah, tapi ia tidak menunjukkan. Sesekali, ia memuji singkat ketika Darul berhasil menerjemahkan rangkaian kalimat panjang tanpa berhenti. Bagus. Tinggal dilatih ritme nafasnya. Perjalanan belasan jam terasa singkat bagi Darul, karena hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk latihan. Tidur hanya sebentar, makan pun sambil menghafal istilah. Ketika lelah, ia berhenti sejenak, membaca doa lirih sebelum kembali mengulang. Setibanya di Hotel Amerika, jet lag menyerang. Mata Darul berat, tapi Liana masih mengajaknya latihan di ruang meeting kecil. Kita punya 1 hari penuh sebelum presentasi besok, kata Liana. Kalau kamu capek, bilang, kita atur. Kalau saya istirahat kebanyakan, nanti malah tambah gugup. Bu, jawab Darul jujur. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada. Malam itu, beberapa manajer yang lewat depan ruang meeting sempat mengintip. Mereka melihat Darul berdiri di depan layar, memegang pointer, mencoba mengucapkan kalimat demi kalimat. Di sisi lain, Liana duduk sebagai penonton, sesekali menyela dan memberi masukan. Intonasi kamu jangan seperti sedang membaca kitab. Dul, candanya sekali waktu, mencoba mencairkan suasana. Agak santai sedikit. Darul tersenyum canggung. Di pesantren dulu, kalau baca kitab kurang serius, dimarahin, Bu. Di sini kebalikannya, Liana terkekeh pelan. Kalau terlalu kaku, investor ngantuk. Meski ada tawa, kelelahan tetap menggelayut. Ketika jam hampir menunjuk tengah malam, Liana akhirnya menutup laptop. Cukup untuk hari ini, katanya. Kalau dipaksa terus, otakmu malah kosong besok. Darul mengangguk, menatap layar yang meredup. Di sudut ruangan, bayangannya tampak kurus dengan peci hitam yang selalu menempel di kepala. Saat hendak keluar, salah satu manajer menghampiri Liana. Bu, jujur saja, saya masih ragu, katanya tanpa menurunkan suara. Kalau sampai anak itu salah menerjemahkan satu kalimat penting, bisa fatal. Liana menatapnya tenang. Aku juga takut, akunya. Tapi kadang, untuk keluar dari lubang dalam, kita butuh langkah yang tidak biasa.
Manajer itu menghela napas, lalu berlalu. Darul mendengar semua kalimat itu dari balik pintu yang belum sempat tertutup sempurna. Hatinya sempat perih, tapi ia juga mendengar bagian lain. Pengakuan jujur Liana bahwa ia pun takut, namun tetap maju. Di kamar hotelnya yang sederhana, Darul menutup pintu pelan. Ia menatap ranjang empuk yang tersusun rapi, lalu meletakkan tas kecil di kursi. Alih-alih langsung merebah, ia mengambil wudhu dan menggelar sajadah di dekat jendela. Lampu kota Amerika menyala di luar sana, tapi Darul menunduk, keningnya menyentuh permadani tipis. Ya Allah, bisiknya, engkau yang menggerakkan Ibu Liana memilihku. Aku tahu kemampuan ini sedikit, tapi engkau maha luas. Jangan biarkan aku mempermalukan mereka yang sudah percaya. Kuatkan lidahku, tenangkan hatiku. Setelah doa itu, ia duduk bersandar di dinding, buku catatan bahasa Inggris di pangkuan. Matanya berat, tapi ia masih sempat mengulang beberapa kalimat sebelum akhirnya tertidur dalam keadaan duduk, dengan pena masih tergenggam di tangan. Di luar, malam terus berjalan menuju pagi presentasi, membawa serta semua kegugupan, harapan, dan doa yang belum terjawab. Alarm ponsel Darul berdering pelan, menandai masuknya waktu subuh di kota yang asing itu. Ia bangun dengan leher pegal karena tertidur dalam posisi duduk. Pena masih tergenggam, buku catatan terbuka pada halaman penuh coretan istilah. Darul bergegas mengambil wudhu di kamar mandi hotel yang serba putih mengilap. Air dingin menyentuh wajahnya, mengusir sisa kantuk. Di tengah kesunyian, ia membentang sajadah menghadap arah kiblat yang ditandai anak panah kecil di langit-langit. Ya Allah, doanya pelan, engkau yang menerbitkan pagi ini di negeri jauh ini. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa pertolongan dari MU. Selesai sholat, ia membuka tirai. Dari jendela lantai tinggi, lampu-lampu kota perlahan padam, digantikan cahaya tipis mentari. Mobil-mobil berjalan tertib, orang-orang terburu-buru memulai hari. Semua tampak sibuk mengejar sesuatu. Darul mengingat masa kecilnya di pesantren. Pagi-pagi ia sudah menyapu halaman, menimba air, sebelum duduk di serambi untuk mengulang hafalan. Ia sering dimarahi karena bacaannya patah-patah, tapi Kiai selalu mengakhiri dengan senyum. Ilmu itu seperti air, Dul, begitu dulu Kiai berkata. Kalau kita sabar menggali, suatu hari ia akan mengalir sendiri. Kini, di gedung tinggi di negeri asing, kata-kata itu terasa lebih hidup. Pukul 7, Liana mengetuk pintu kamar. Darul buru-buru merapikan buku dan membuka. Pagi, Dul, sapa Liana, wajahnya masih tampak lelah tapi ada semangat di mata. Kamu tidur? Alhamdulillah, sempat ketiduran sambil duduk. Jawab Darul jujur. Liana tersenyum kecil. Kalau sampai jatuh dari kursi, besok bukan presentasi yang heboh, tapi kabar office ball terjungkal di hotel mewah. Darul ikut tersenyum, sedikit mengendurkan tegang di dada. Mereka sarapan sekilas di restoran hotel. Darul memilih roti dan telur, makanan yang baginya terasa asing, tapi ia makan pelan tanpa banyak protes. Waktu seperti berlari saat Liana membahas urutan presentasi, pertanyaan yang mungkin muncul, sampai cara Darul harus menatap audiens. Kalau kamu terlalu banyak melihat lantai, investor mikir kamu cari uang receh, canda Liana sekali waktu. Di kantor, saya memang sering lihat lantai, Bu, sahut Darul. Soalnya kerjaan saya nyari noda. Liana tertawa ringan. Tawa yang jarang ia keluarkan di kantor. Hari ini, coba kamu lihat ke depan. Mungkin di sana ada sesuatu yang Allah siapkan. Menjelang siang, ada jeda sebelum sesi gladi bersih. Darul kembali ke kamarnya sebentar. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel, ragu apakah perlu menelepon ibunya atau tidak. Kalau ia cerita, mungkin ibunya akan cemas. Tapi kalau tidak, ia merasa menutup rahasia besar. Akhirnya ia menekan tombol panggilan. Suara ibunya terdengar, lebih serak dari biasanya. Assalamualaikum. Dul, kok nelpon lagi? Ada apa? Nggak apa-apa, Mak. Darul memasang suara riang. Cuma kangen. Mereka mengobrol sebentar. Darul tidak menyebut Amerika, tidak menyebut presentasi, hanya meminta doa lebih banyak dari biasanya. Mak, ia menahan getar. Kalau besok-besok Mak doain, sebut juga ya supaya Allah jaga lisan Darul.
Kadang Darul suka salah bicara. Ibunya tertawa pelan, lalu spontan mengangkat kedua tangan di seberang sana, seolah Darul bisa melihat. Ya Allah, terdengar lirih, jagalah lisan anakku, Darul. Jadikan setiap katanya jadi kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Doa itu menembus ribuan kilometer. Jatuh persis di ruang sempit hati Darul yang paling takut. Sore harinya, mereka menjalani gladi bersih di ruang rapat tempat presentasi akan digelar. Ruangan itu luas, dengan meja panjang dan kursi kulit melingkar. Di ujungnya ada layar besar, lampu sorot tertata rapi. Darul berdiri di posisi yang sudah ditandai. Di depannya, hanya ada beberapa staf teknis dan Liana yang duduk sebagai penonton pura-pura. Bayangkan nanti kursi itu terisi orang-orang yang menilai kamu, kata Liana. Sekali lagi dari awal. Darul menarik napas, mulai bicara. Kali ini ritme suaranya lebih baik. Ia masih sesekali mencari kata, tapi sudah jauh lebih lancar. Selesai latihan, tech support yang menjaga proyektor menghampiri Liana. He is not professional, but he is clear, komentar pria itu dalam bahasa Inggris. People will understand him. Liana mengangguk, menahan puas. Malam tiba. Setelah makan malam ringan, Liana menyuruh seluruh tim kembali ke kamar masing-masing. Tidur, perintahnya. Jangan ada yang begadang. Termasuk kamu, Dul. Darul mengangguk patuh. Meski begitu masuk kamar ia masih sempat membuka mushaf dan membaca beberapa ayat, mencari ketenangan. Ketika akhirnya ia memejamkan mata, pikirannya masih melihat ruangan rapat yang menunggu esok hari. Kursi-kursi kosong itu, dalam bayangannya, terisi oleh orang-orang dengan tatapan tajam yang bisa menentukan apakah lantai kantor di negeri jauh akan tetap ia pel, atau menjadi kenangan saja. Malam itu terasa panjang, tapi sekaligus terlalu pendek. Sebelum ia sadar, suara alarm subuh kembali membangunkannya untuk hari yang mungkin menjadi titik balik seluruh hidupnya. Jam digital di lobi gedung menunjukkan pukul 9:03 ketika rombongan Liana tiba. Gedung itu menjulang, kaca-kacanya memantulkan langit biru Amerika. Di dalam lift, semua tampak rapi, jas disetrika, dasi lurus, sepatu mengilap. Hanya satu yang berbeda, Darul, dengan kemeja putih pinjaman dan jas yang sedikit kebesaran, peci hitam tetap menempel. Pecinya nggak apa-apa, Bu, ia sempat bertanya semalam. Kalau kamu nyaman, pakai saja, jawab Liana. Itu bagian dari dirimu. Lift berbunyi lembut saat pintu terbuka di lantai yang dituju. Seorang sekretaris menyambut, menuntun mereka ke ruang rapat utama. Ruangan itu dingin dan luas, dindingnya dihiasi lukisan abstrak. Di tengahnya, meja panjang melengkung menghadap layar besar. Kursi-kursi perlahan terisi oleh para investor. Pria dan wanita parubaya, beberapa berambut putih, sebagian muda dengan kacamata tipis. Liana berdiri di depan, mempersiapkan laptop. Darul mengambil posisi satu langkah di sampingnya, sedikit ke belakang, sesuai rencana. Tangannya basah oleh keringat. Investor utama, pria tua berwajah tegas, memberi isyarat. You may start, Miss Liana. Liana mengangguk hormat. Ia menoleh sekilas ke Darul, memberi tatapan singkat yang seolah berkata, kita mulai. Bismillah, ucap Darul pelan dalam hati. Liana memulai pengantar dalam bahasa Indonesia, mengenalkan dirinya dan perusahaannya. Darul menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, suaranya masih agak pelan, tapi jelas. Di slide awal yang masih ringan, ia melaluinya dengan baik. Beberapa investor mengangguk kecil, menandai pemahaman mereka. Slide berganti ke bagian yang lebih teknis, grafik pertumbuhan, statistik pengguna. Darul mengikuti, menerjemahkan kalimat Liana satu persatu. Sesekali ia melirik catatan kecil yang disimpan di telapak tangan, berisi kata kunci dan angka penting. Sampai titik ini, segalanya berjalan lebih lancar dari ekspektasi. Namun suasana berubah ketika presentasi memasuki bagian program sosial. Liana mulai menjelaskan visi bahwa teknologi mereka bukan hanya mengejar keuntungan, tapi ingin menjadi jembatan bagi masyarakat kecil. Setelah kalimat terakhir, ia berhenti. Investor utama mengangkat tangan. I have a question, katanya, suaranya dalam. Ia memandang Darul sebentar,
lalu kembali ke Liana. You talk about helping the lower class, but to be honest, many companies say the same thing. What makes your vision different? How can we be sure this is not just marketing? Pertanyaan itu panjang dan tajam. Liana menoleh ke Darul. Pemuda itu mengangguk, mencoba menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun di tengah kalimat, lidahnya tersandung. Kata, lower class, ia terjemahkan benar. Tapi ketika masuk ke bagian, not just marketing, pikirannya tiba-tiba kosong. Kata yang sejak semalam ia hafal hilang dari ingatan. Ruangan terasa menyempit. Detak jam di dinding terdengar lebih keras. Beberapa investor menunggu, sebagian mulai mengerutkan kening. Darul mencoba mengulang kalimat dari awal, berharap kata itu muncul. Tapi justru semakin hilang. Tenggorokannya kering. Take your time. Investor itu berkata datar, tapi nada suaranya mengandung tekanan. Liana melihat Darul. Ada kekhawatiran di mata, namun ia tidak panik. Ia tahu ini momen paling rapuh. Darul menunduk sesaat, menutup mata sepersekian detik, mencari sesuatu yang bisa ia pegang selain hafalan. Dalam keheningan itu, ia teringat malam-malam mengepel lantai sambil menghafal, teringat wajah ibunya yang berkata bahwa Allah tidak menilai hasil, tapi usaha. Terlebih, ia teringat doa ibunya yang terakhir ia dengar, jadikan setiap katanya jadi kebaikan. Kalau Allah yang menilai, batinnya, lebih baik aku bicara jujur sebagai diri sendiri. Ia mengangkat kepala, menatap investor itu langsung untuk pertama kalinya. Tangan masih bergetar, tapi suaranya kali ini keluar dari tempat yang berbeda, dari dalam hati. Sir, Darul memulai dalam bahasa Inggris, tanpa menoleh dulu ke Liana. May I answer your question not only as a translator, but as someone from that lower class, you mentioned. Beberapa investor saling pandang. Investor utama mengangkat alis, tertarik. Go ahead, jawabnya. Liana menghela napas pelan. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Darul, tapi memilih diam. Darul menelan ludah, lalu melanjutkan. Kata-kata mengalir pelan, kadang terbata, tapi jujur. My name is Darul, ucapnya. In the office, my job is to clean the floors. Make sure your shoes, if you ever visit, will not sleep. Beberapa orang tersenyum tipis mendengar cara ia menyusun kalimat. I come from a small village, lanjutnya. My mother is sick, my family is poor. When I first worked in this company, my salary was very small, but it was the first time my family called at me twice in 1 month. Ia berhenti sebentar, mengatur napas. Matanya berkaca-kaca, tapi ia teruskan. When I got my first notice of layoff, ia menunjuk dada sendiri, I thought everything was finished. But what surprised me, even when the company was in a very hard situation, they still gave us access to their app, to manage our money, even when some of us could not pay the subscription. Liana menahan napas. Ia baru sadar, Darul memperhatikan hal-hal yang tidak pernah ia kira penting. Through that app, Darul meneruskan, I learned how to save, how to send money to my mother with lower cost. I could see clearly where my money went, to rich, to medicine, to school for my little brother. For people like me, that is not just marketing. It is something that touches our daily worries. Ia mencari kata, kekhawatiran, dalam kepala, lalu menemukan padanan sederhana. Our daily fare. Ruangan rapat hening. Hanya suara Darul yang memenuhi udara. My for many rich people, katanya, seeing numbers on a screen is normal. But for us, knowing that at the end of the month we still have a little money to buy medicine for our mother, that is something big. Ia berhenti, menatap investor satu persatu. So when Miss Liana said our company wants to help the lower class, suaranya melunak, I know she is not perfect. This company is not perfect. I am not perfect. But I have seen with my own eyes that they three. They gave me a chance to stand here today, even though my job is only to clean. They took the risk to bring a janitor from another country to speak in front of you. If this is just marketing, Darul menatap langsung ke investor utama, it is a very crazy and expensive marketing. Beberapa investor tertawa kecil, tapi bukan menertawakan,
melainkan karena tersentuh oleh keberaniannya bercanda dalam situasi tegang. For me, Darul mengakhiri, this company is different because they believe even someone like me has a voice. And if you invest in this company, you are not only investing in numbers, but also in people who are usually invisible. Kata invisible keluar dengan agak berat, tapi jelas. Setelah itu, ruangan benar-benar hening. Investor utama menatap Darul lama, seakan menimbang setiap kalimat yang baru ia dengar. Liana merasakan matanya panas. Ia tidak menyangka santri yang biasanya menunduk di sudut musola kantor, bisa berbicara sedalam itu dengan bahasa yang bukan bahasa ibunya. Akhirnya, investor itu tersenyum tipis. Tang Yu, Darul, katanya. That was very honest. Ia berbalik ke Liana. Please, continue your presentation. We will have more questions later. Presentasi berjalan lagi. Anehnya, setelah momen itu, Darul justru merasa lebih tenang. Kata-kata yang tadi macet kini mengalir. Ia tidak lagi sekadar menerjemahkan kalimat di slide, tetapi juga rasa yang ia tahu ada di baliknya. Sesi tanya-jawab berlanjut. Beberapa investor bertanya soal angka, soal risiko. Liana menjawab dengan detail, Darul menyalurkan kalimatnya dengan cukup baik. Sesekali ia menambahkan penjelasan sederhana agar makin mudah dipahami. Di akhir acara, investor utama berdiri. Thank you for your time, Miss Liana, and Mr. Darul, ucapnya. Your story remains as why we started investing in technology years ago. Ia menatap rekan-rekannya, lalu mengangguk kecil. We will discuss in another room, tambahnya. Please wait in the lounge. We will let you know our decision soon. Rombongan Liana keluar. Begitu pintu tertutup, napas yang tadi ditahan serentak terlepas. Beberapa manajer langsung mendekati Darul. Gila, Dul, ujar Seno yang ikut sebagai teknisi, memeluk bahunya. Barusan kamu bikin orang-orang kaya itu bengong. Ada yang menyalaminya, ada yang menepuk punggung. Tatapan yang kemarin penuh keraguan kini berubah jadi kekaguman. Hanya Liana yang berdiri agak terpisah, menatap Darul dengan mata berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. Terima kasih, katanya dalam bahasa Indonesia yang nyaris berbisik. Kamu baru saja melakukan hal yang bahkan aku pun belum tentu sanggup. Darul menunduk, menggenggam tangannya sebentar. Saya cuma cerita apa adanya, Bu. Selebihnya, Allah yang gerakan. Dalam hati, ia tahu, apapun hasil keputusan para investor nanti, sesuatu sudah berubah di dalam dirinya. Rasa takutnya tidak hilang, tapi ia belajar melangkah sambil gemetar. Mereka menunggu di lounge dengan jantung berdegup. Waktu terasa merayap. Jam dinding bergerak pelan, setiap menit seperti 1 jam. Darul duduk di ujung sofa, memegang gelas air yang dari tadi tidak ia minum. Liana mondar-mandir pelan, matanya terus melirik pintu. Setelah hampir 1 jam, pintu terbuka. Investor utama masuk, kali ini tanpa rombongan lengkap, hanya ditemani 1 asisten. Miss Liana, Mr. Darul, sapanya. Thank you for waiting. Liana berdiri tegak. Darul ikut bangkit, meski lututnya sedikit lemas. Investor itu tidak langsung bicara soal hasil. Ia justru mengeluarkan sebuah tablet, membuka suatu file. Before we talk about money, katanya, I want to tell you something you may not know. Ia menoleh khusus ke Darul. Do you remember the notice of layoff you received? Darul kaget, tidak menyangka hal itu dibahas di sini. Yes, sir. Investor itu menggeser layar, menampilkan rekaman CCTV kantor, gambar hitam putih koridor tempat manajemen membagikan amplop. Tampak para karyawan bereaksi. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang mengumpat pelan. Lalu terlihat Darul, menerima amplop, pergi ke toilet. Kamera lain menunjukkan ia berwudu dan kembali bekerja, membantu menenangkan temannya yang juga menerima surat. We received this video from Miss Liana, kata investor itu. Andi, I am her mentor in business since years ago. When she asked for my advice about the crisis in her company, I told her something. Ia melirik Liana sekilas. I said, money can save a company, but only people with heart can make it grow again.
If you want my consortium to invest, show me one person in your company who still works with heart, even when you take security from them. Liana menarik napas. Karena itu, sambungnya dalam bahasa Indonesia, kini menatap Darul langsung. Karena itu, aku memutuskan membagi notice of layoff, termasuk ke kamu. Bukan karena aku ingin kamu benar-benar pergi, tapi karena aku ingin tahu, siapa yang tetap bertahan dengan cara baik ketika pintu hampir tertutup. Darul mematung. Surat di sakunya tiba-tiba terasa lebih berat. Dari semua rekaman, Liana melanjutkan, kamu satu-satunya yang setelah membaca surat itu, bukannya sibuk mencari koneksi, justru pergi bersuci, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kamu menguatkan teman yang menangis. Investor utama mengangguk. When Sallallahu Alaihi Wasallam said, katanya, he told Miss Liana that if she could bring that person to sit with us, speak in front of us, and still keep his honesty, then he would seriously consider investing. Darul tertegun. Jadi, ini semacam ujian? Bisa dibilang begitu, jawab Liana pelan. Ujian untukku juga. Apakah aku benar-benar percaya pada orang-orang kecil di perusahaanku, atau hanya menjadikan mereka angka di daftar gaji? Ada perasaan aneh menghantam dada Darul, campuran lega, kaget, dan sedikit perih. Surat pemecatan yang selama ini ia anggap pukulan ternyata bagian dari skenario yang lebih besar. Namun ia juga sadar, skenario itu membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Investor itu menutup tabletnya. And today, katanya, you did not only pass the test. You reminded us why we started this fund. Ia menatap Liana. Our answer is yes. We will invest. Liana menutup mulut dengan tangan, menahan seruan. Mata yang tadi tegang kini basah. However, lanjut investor itu, we have one condition. We want Mr. Darul to lead a new division inside your company. A division that makes sure your products always listen to people like him. Darul tersentak. Saya, sir? Investor itu tersenyum. Yes, you. You know the fear and hope of people at the bottom. We need that voice inside the management, not only in cleaning service. Liana mengangguk mantap. Aku setuju, katanya tanpa ragu. Bahkan sebelum syarat itu disebut, aku sudah berniat melakukan sesuatu yang mirip. Untuk beberapa detik, Darul hanya bisa berdiri, menatap dua orang di depannya yang baru saja mengubah arah hidupnya lagi. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan masih tertahan di tenggorokan. Tang Yu, katanya pelan, but I'm still learning. I'm afraid I will make many mistakes. That is good, jawab investor itu. Only people who are aware of their weakness can grow. The dangerous honest are those who feel they already know everything. Kalimat itu meresap dalam. Setelah kesepakatan awal dibicarakan, investor itu meninggalkan mereka dengan janji pertemuan lanjutan untuk detail kontrak. Begitu pintu tertutup, Liana langsung menunduk. Air mata jatuh juga akhirnya. Alhamdulillah, ucapnya, setengah terisak. Darul refleks menjawab, Alhamdulillah, suaranya bergetar. Mereka saling pandang, lalu tertawa di antara air mata. Di ruang lounge yang tadi mencekam, kini hanya ada dua orang yang sama-sama merasa kecil di hadapan rencana Allah yang jauh lebih besar. Kepulangan mereka ke tanah air disambut degup penasaran satu kantor. Kabar bahwa presentasi berjalan baik sudah menyebar lewat pesan singkat, tapi belum ada pengumuman resmi tentang hasil dan nasib surat pemecatan. Hari itu, seluruh karyawan kembali diminta berkumpul di ruang tengah. Suasananya hampir sama seperti saat notice of layoff dulu dibagikan, namun kali ini campuran antara cemas dan harap menggantung di udara. Darul berdiri di belakang seperti biasa, walau seragamnya bukan lagi abu-abu kebersihan. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan rapi, tanpa badge, cleaning service. Namun peci hitamnya tetap sama. Liana berdiri di depan, memegang mikrofon kecil. Wajahnya cerah, tapi jelas ia menahan haru. Teman-teman, ia memulai, beberapa hari lalu, di ruangan ini, aku berdiri dengan berita buruk. Aku membagikan surat pemecatan, memaksa kalian menanggung ketidakpastian. Beberapa orang menunduk, teringat perasaan perih saat menerima amplop putih itu. Hari ini, di ruangan yang sama,
Aku ingin menebus sebagian dari itu. Liana mengangkat selembar kertas berbeda warna, bukan putih tetapi biru. Pertama, atas izin Allah, investor di Amerika setuju memberikan pendanaan besar untuk perusahaan kita. Sorak spontan meledak, tepuk tangan pecah. Beberapa orang memeluk satu sama lain, ada yang langsung meneteskan air mata lega. Liana mengangkat tangan, meminta semua tenang. Kedua, suaranya tegas, semua surat pemecatan yang kemarin kalian terima, termasuk yang belum sempat dibagikan, resmi dinyatakan batal. Tidak ada satupun dari kalian yang akan dipecat karena efisiensi. Tangis pecah di banyak sudut. Karyawan yang sempat mengemas barangnya kini saling berpegangan. Ada yang berbisik syukur, ada yang menutupi wajah dengan tangan. Darul merasakan dadanya hangat. Ia mengusap sudut mata dengan punggung tangan, diam-diam. Dan ketiga, Liana menarik napas, kali ini senyum rekah, ada hadiah khusus yang selama ini aku sembunyikan. Bukan untuk satu orang, tapi untuk kita semua. Ia menoleh ke arah Darul. Darul, tolong maju ke depan. Semua kepala serentak menoleh. Bisik-bisik terdengar. Itu kan Office Bu. Dia ikut ke Amerika, ya? Darul melangkah pelan ke depan, langkahnya terasa berat namun pasti. Ia berdiri di samping Liana, menunduk sopan. Banyak dari kalian mungkin tidak tahu, kata Liana, bahwa di pertemuan dengan investor, orang yang paling menentukan bukan aku. Bukan juga manajer-manajer yang pintar menyusun data. Tapi seorang santri yang selama ini mengepel lantai kita. Ruangan riuh oleh gumam kaget. Liana menceritakan secara singkat bagaimana Darul menerima notice of layoff, tetap bekerja dengan hati, lalu berangkat ke Amerika sebagai penerjemah dadakan, sampai keberaniannya bercerita di depan investor. Beberapa karyawan menatap Darul dengan mata berbeda. Yang dulu hanya melihatnya sebagai tukang bersih-bersih, kini melihat sosok lain. Karena itulah, Liana melanjutkan, mulai hari ini, Darul tidak lagi bekerja sebagai office boy. Ia resmi diangkat menjadi kepala program sosial perusahaan dan penerjemah internal. Ia akan memimpin divisi yang memastikan produk-produk kita selalu berpihak pada orang kecil seperti dirinya dulu. Tepuk tangan menggema, kali ini disertai sorakan. Seno hampir melompat saking gembiranya, bertepuk tangan sambil berseru, hidup Darul. Wajah Darul memerah, ia menunduk dalam-dalam. Ketika Liana menyodorkan mikrofon, ia sempat menolak halus. Saya, nggak pandai bicara, Bu. Justru itu, Liana tersenyum, bicara saja apa adanya. Darul menghela napas, menerima mikrofon. Teman-teman, suaranya bergetar, sampai kemarin saya masih menyapu lantai di sini. Saya tahu rasanya pulang dengan sepatu basah tapi dompet tipis. Saya juga tahu rasanya memegang surat pemecatan, lalu bingung harus bilang apa ke keluarga di rumah. Beberapa wajah di kerumunan tampak berkaca-kaca, merasa tersentuh karena mengalami hal yang sama. Kalau hari ini saya berdiri di depan, bukan karena saya lebih hebat, lanjut Darul, tapi karena Allah menunjuk saya lewat ujian yang jujur saja, hampir membuat saya putus asa. Saya cuma ingin bilang, jangan pernah meremehkan doa kalian saat bersujud, dan jangan pernah merasa kerja kalian sia-sia, meski cuma menyapu, mengangkat kardus, atau bikin kopi. Allah melihat, dan mungkin satu hari nanti justru dari situ pintu keajaiban dibuka. Air mata tidak lagi bisa ia tahan. Ia mengembalikan mikrofon pada Liana, menutup wajah sebentar. Liana menepuk pundaknya pelan. Dan sebagai bentuk kepercayaan, tambahnya, selain jabatan baru, perusahaan juga memberikan sejumlah saham khusus untuk Darul. Artinya, setiap perusahaan ini untung, keluarga Darul di kampung ikut merasakan. Hening yang terjadi setelah kalimat itu adalah hening yang syarat rasa. Lalu tepuk tangan kembali pecah, lebih panjang, lebih hangat. Bukan hanya untuk Darul, tapi juga untuk gagasan bahwa orang kecil pun boleh bermimpi besar. Di sudut ruangan, notice of layoff yang dulu dibagikan kini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kotak besar. Liana mengajak semua melihat saat kotak itu dihancurkan secara simbolis, sebagai tanda komitmen baru perusahaan. Hari itu, kantor tidak hanya merayakan lolos dari kebangkrutan. Mereka merayakan lahirnya harapan baru, yang dibawa oleh langkah seorang santri miskin dengan peci hitam yang selama ini mereka lewatkan pandangannya.
Beberapa bulan berlalu. Divisi yang dipimpin Darul mulai berjalan. Ia menghabiskan hari-harinya bukan lagi dengan pel di tangan, melainkan dengan mendengar cerita para pengguna dari pelosok, mengunjungi pasar-pasar kecil, ngobrol dengan para pedagang, tukang ojek, ibu rumah tangga. Setiap cerita ia bawa ke meja rapat, kadang dengan bahasa yang sederhana, tapi penuh makna. Mereka bukan cuma butuh aplikasi, Bu, ujarnya suatu kali kepada Liana. Mereka butuh merasa nggak sendirian waktu bingung soal uang. Liana mengangguk, menuliskan ide program pendampingan yang diusulkan Darul. Mereka bekerja berdampingan, saling mengisi antara kemampuan bisnis dan kepekaan rasa. Suatu hari, Liana memanggil Darul ke ruangannya. Kontrak kerjasama dengan investor sudah final, katanya. Divisi kamu dapat dana khusus untuk program di desa-desa. Aku mau kita mulai dari desamu sendiri. Darul menahan napas. Kampung saya, Bu? Iya, Liana tersenyum. Kamu pernah cerita ingin bikin rumah tahfidz kecil, kan? Mata Darul membesar. Keinginan itu pernah ia ucapkan sekilas. Malu-malu, saat percakapan larut malam di Hotel Amerika. Aku tidak lupa, lanjut Liana. Kita akan membantu bangun, sekaligus jadikan itu pusat edukasi keuangan syariah untuk warga desa. Kamu yang pimpin. Beberapa minggu kemudian, Darul berdiri di atas tanah kosong di kampung halamannya. Angin membawa harum lumpur dan suara ayam. Di sekelilingnya, warga desa berkumpul, penasaran melihat mobil dengan logo perusahaan kota besar itu terparkir di pinggir jalan tanah. Ibunya duduk di kursi plastik, mengenakan kerudung paling bagus yang ia punya. Wajahnya lebih segar setelah rutin berobat. Di sampingnya, adik-adik Darul berdiri dengan mata berbinar. Ini semua karena doa Mak. Darul berbisik saat menyalami tangan ibunya. Enggak, Nak, jawab sang ibu, suaranya lembut. Ini karena Allah mengabulkan doa yang kamu sendiri mungkin lupa kamu panjatkan. Doa ketika kamu lelah mengepel tapi tetap tersenyum. Doa ketika kamu membaca buku bekas sambil menahan kantuk. Peletakan batu pertama dilakukan sederhana. Liana datang bersama beberapa perwakilan investor, tapi ia memilih duduk di antara warga, tidak di kursi istimewa. Anak-anak desa berlari-lari di sekitar, tertawa. Saat adzan zuhur berkumandang dari masjid tua di kampung itu, Darul berhenti sejenak dari kesibukan. Ia melangkah ke masjid, mengambil wudu, merasakan air sumur kampung yang jauh berbeda dari air hotel mewah, tapi terasa lebih akrab. Dalam sujudnya, ia mengingat kembali jalan panjang yang ia tempuh. Dari pesantren kecil, kamar kos sempit, notice of layoff yang dingin, ruang rapat asing di Amerika, hingga tanah kosong yang kini menjadi awal rumah tahfidz dan pusat harapan baru. Ia tidak meminta banyak dalam doanya kali ini. Ya Allah, bisiknya, jangan biarkan aku lupa rasanya takut seperti dulu, supaya aku tetap bergantung padamu. Dan jangan biarkan aku lupa rasanya jadi orang kecil, supaya aku tidak pernah meremehkan siapapun. Di luar, bangunan perlahan naik. Dinding pertama rumah tahfidz berdiri, disusul rangka atap. Anak-anak desa sudah saling berlomba memilih siapa nanti yang pertama kali mengaji di sana. Kabar tentang santri miskin yang dulu hampir dipecat tapi kini menjadi jembatan rezeki bagi banyak orang menyebar dari mulut ke mulut. Di kantor, nama Darul bukan lagi sekadar nama di daftar absensi. Di kampung, ia tetap dipanggil dengan sederhana, Darul, anaknya Mak Muhri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di belakang bukit, Darul berdiri di depan bangunan yang hampir selesai. Angin membawa suara tawa anak-anak, suara ibunya mengaji pelan di teras rumah. Ia menatap langit yang berwarna jingga, lalu menunduk, memeluk map berisi surat-surat penting, kontrak kerja baru, kepemilikan saham, dan satu lembar notice of layoff yang ia sengaja simpan, bukan untuk disesali, tapi untuk diingat. Kertas itu kini penuh coretan kecil di sudutnya. Tanggal ia menerima, tanggal ia berangkat, tanggal ia kembali. Di bagian paling bawah, ia menulis satu kalimat sederhana. Di hari aku hampir kehilangan segalanya, ternyata Allah sedang menyiapkan jalan untuk memberi amanah lebih besar. Darul tersenyum, bibirnya pelan mengucap, Alhamdulillah. Di jauh sana, di gedung-gedung tinggi kota, lampu kantor mulai menyala. Di sini, di kampung kecil yang dulu ia tinggalkan dengan ransel usang, lampu-lampu rumah menyala satu persatu.
Dan di tengah keduanya, ada kisah seorang santri miskin yang pernah mengambil tantangan mustahil seorang miliarder, lalu pulang bukan dengan koper penuh uang, tetapi dengan janji baru. Menggunakan suaranya bukan hanya untuk menerjemah kata, tapi juga harapan orang-orang yang selama ini tidak terdengar.